Jadwal Liga Voli Turki Kasta Kedua atau Kadinlar 1 Ligi 2025-2026 pekan kedua akan berlangsung serentak pada Sabtu tanggal 11 Oktober tahun 2025. Salah satu laga yang dinantikan adalah debut Manisa BBSK, tim baru Megawati Hangestri. Pada laga perdananya ini, Manisa BBSK dipastikan tampil pincang lantaran belum bisa diperkuat Megawati Hangestri. Pepesit andalan asal Indonesia itu masih berada di tanah air untuk membela Bang Jatim di final Voli Divisi Utama 2025. Laga debut Manisa BBSK ini sekaligus menjadi pertandingan pertama mereka di musim baru. Sebelumnya, jadwal pekan perdana yang seharusnya mempertemukan Manisa dengan Izmirspor dibatalkan. Izmirspor secara resmi mundur dari kompetisi Kadinlar 1 Ligi 2025-2026 sebelum laga dimulai. Kini fokus Manisa BBSK tertuju pada laga melawan Yeşilyurt yang akan berlangsung malam ini. Duel ini menjadi ujian perdana bagi skuad promosi tersebut setelah promosi dari kasta ketiga. Meski tanpa Megawati, pelatih Manisa tetap menargetkan hasil positif. Mereka harus tampil disiplin sejak awal karena Yeşilyurt bukan lawan mudah. Yeşilyurt sedang dalam kepercayaan diri tinggi usai meraih kemenangan 3-1 atas Vakifbank 2 di pekan pertama. Hasil tersebut menempatkan mereka di posisi ketiga klasemen grup A dengan torehan 3 poin. Jadwal Kadinlar 1 Ligi 2025-2026 atau kasta kedua Liga Voli Turki pekan kedua akan berlangsung serentak pada Sabtu tanggal 11 Oktober tahun 2025. Menariknya, Yeşilyurt menjadi satu-satunya tim yang hanya mengandalkan pemain lokal tanpa pemain asing di musim ini. Meski begitu, performa mereka tetap solid dan konsisten di awal kompetisi. Sementara itu, Manisa BBSK masih berada di papan bawah klasemen karena belum melakoni satu pertandingan pun musim ini. Kemenangan di pertandingan ini akan menjadi modal penting sebelum menghadapi jadwal padat di pekan berikutnya. Tanpa kehadiran Megawati, Manisa BBSK harus bekerja ekstra keras agar debut mereka di Liga Voli Turki kasta kedua bisa berjalan manis. Pertandingan perdana Manisa BBSK musim ini akhirnya siap digelar akhir pekan ini, setelah sebelumnya laga pembuka melawan Izmirspor resmi dibatalkan akibat kendala teknis di pihak lawan. Kini, tim asuhan pelatih Gorkem Kazan akan menjamu tim kuat Yeşilyurt di markas mereka sendiri, menandai awal perjuangan Manisa di ajang Kadinlar 1 Ligi 2025-2026. Namun, kabar yang cukup menyita perhatian datang dari absennya sang bintang utama, Megawati Hangestri, yang hingga kini belum bisa bergabung dengan skuad. Mega, yang sempat tampil memukau di Livoli 2025 bersama Bang Jatim, masih menunggu kepastian administratif dari pihak federasi terkait status hiknya untuk bisa kembali bermain di kompetisi Turki. Absennya Mega tentu menjadi kehilangan besar bagi Manisa, mengingat kontribusinya musim lalu begitu vital dalam membawa tim menembus papan atas klasemen sementara sebelum kompetisi berakhir. Pelatih Gorkem Kazan pun mengakui bahwa laga melawan Yeşilyurt akan menjadi ujian berat bagi timnya tanpa kehadiran Megawati. Ia menyebut bahwa strategi harus disesuaikan agar sektor serangan tetap efektif, terutama dalam transisi dari servis ke poin cepat. Beberapa nama lokal seperti Sedakurt dan Simay Aktas diperkirakan akan mengisi peran utama di lini serang sementara menunggu Mega kembali ke Turki. Manisa BBSK sendiri menargetkan start positif di kandang untuk menjaga semangat para pemain dan fans. Dukungan publik Manisa diperkirakan akan memadati arena, terlebih karena mereka sudah lama menantikan kembalinya tim kesayangan ke lapangan setelah jeda panjang pramusim dan kisruh penjadwalan awal. Meski tanpa Megawati, atmosfer laga diprediksi tetap sengit. Yeşilyurt dikenal sebagai tim dengan pertahanan kokoh dan servis agresif, yang bisa menjadi ujian mental bagi Manisa di laga debut musim ini. Namun bagi fans, harapan tetap sama, agar Megawati segera menyusul ke Turki dan memperkuat tim, mengembalikan daya ledak Manisa seperti musim sebelumnya. Setelah penantian panjang dan penundaan yang sempat mengecewakan para supporter, akhirnya Manisa BBSK siap memainkan laga perdananya di ajang Kadinlar 1 Ligi Turki musim 2025-2026. Lawan yang akan mereka hadapi bukan tim sembarangan, Yeşilyurt, klub dengan sejarah panjang di voli putri Turki dan dikenal memiliki skuad solid dengan pertahanan disiplin. Pertandingan ini dihelat di Manisa Atatürk Spor Salonu, markas kebanggaan yang kembali hidup dengan warna oranye dan biru khas Manisa BBSK. Namun, di balik semangat dan antusiasme menyambut musim baru,
satu nama besar masih menjadi bayang-bayang di balik semua euforia itu, Megawati Hangestri Pertiwi. Sang bintang asal Indonesia yang musim lalu menjadi motor utama serangan Manisa, masih belum bisa turun ke lapangan. Penyebabnya bukan cedera, melainkan masalah administratif yang berlarut-larut terkait International Transfer Certificate (ITC) yang belum tuntas pasca keterlibatannya bersama Bank Jatim di Livoli 2025. Absennya Megawati tentu menjadi pukulan tersendiri bagi pelatih Gorkem Kazan. Musim lalu, Mega adalah tumpuan serangan utama dengan power spike yang menjadi senjata andalan klub. Tanpa kehadirannya, Manisa kehilangan figur pemimpin di lapangan yang bisa memecah kebuntuan lewat pukulan keras maupun semangat juang yang menular pada rekan-rekannya. Kazan menyebut, kami sudah menyiapkan alternatif, tapi tentu tidak ada yang bisa sepenuhnya menggantikan sosok Megawati. Pelatih asal Turki itu menegaskan bahwa ia tak mau menjadikan absennya Mega sebagai alasan untuk tampil setengah hati. Justru, momen ini dijadikan kesempatan bagi para pemain lokal untuk menunjukkan kapasitas mereka. Ia percaya bahwa skuad muda Manisa masih punya potensi besar untuk berkembang, terlebih dengan dukungan penuh supporter yang siap memadati tribun. Sementara itu, para fans Manisa menunjukkan reaksi beragam. Di media sosial, sebagian besar memahami situasi yang dihadapi klub. Banyak yang menuliskan dukungan moral untuk Mega agar segera kembali ke Turki dan memperkuat tim. Namun ada pula yang khawatir performa Manisa akan menurun tanpa bintang asal Indonesia itu. Salah satu komentar yang ramai dibagikan menulis, tanpa Mega, kita kehilangan jantung serangan. Pihak manajemen klub sebenarnya sudah bekerja keras sejak Agustus lalu untuk menuntaskan urusan administrasi Mega. Namun karena keterlibatannya di Livoli bersama Bank Jatim, ada keterlambatan pengiriman dokumen dari Federasi Indonesia ke FIVB yang membuat ITC belum juga keluar hingga pekan ini. Manajer tim, Ais Kaya, menyebut, kami terus berkomunikasi. Semoga semuanya segera selesai agar Mega bisa segera bermain. Dalam sesi latihan terakhir jelang laga kontra Yesiliat, suasana tim terlihat cukup fokus meski tanpa Mega. Gorkem Kazan memimpin latihan intensif dengan menekankan koordinasi blok dan pergerakan cepat di area tengah. Ia sadar bahwa Yesiliat punya tipe permainan dengan bola cepat dan variasi serangan dari sayap, sehingga diperlukan kedisiplinan posisi yang tinggi dari seluruh pemain. Beberapa pemain lokal seperti Sedakurt, Simai Aktas, dan Ecem Tutuncuk ini mendapat tanggung jawab besar di sektor serangan. Seda, yang sebelumnya hanya jadi pemain rotasi, kini diplot sebagai opposite utama menggantikan peran Megawati. Meski gaya mainnya berbeda, lebih mengandalkan kecepatan ketimbang kekuatan, namun Kazan percaya pada potensinya. Media Turki juga tak ketinggalan menyoroti absennya Mega di laga perdana ini. Beberapa portal seperti Volleyball.Mag dan Sport Turkiye menulis artikel dengan tajuk, Manisa's New Season Begins Without Its Indonesian Star. Mereka menilai Manisa kehilangan magnet publik yang cukup besar karena popularitas Megawati di Asia Tenggara terbukti mendongkrak minat penonton musim lalu. Kehadiran Megawati memang bukan hanya soal kemampuan di lapangan, tapi juga soal efek ekonomi dan media. Musim lalu, angka penonton streaming pertandingan Manisa naik hingga 300% dari rata-rata, sebagian besar datang dari Indonesia. Sponsor lokal pun mengakui peningkatan eksposur klub berkat nama besar sang opposite. Maka absennya Mega jelas membuat klub kehilangan sedikit sorotan media internasional. Meski begitu, Gorkem Kazan mencoba mengalihkan fokus tim dari isu Mega menuju kesiapan kolektif. Ia memotivasi para pemain untuk menganggap laga ini sebagai pembuktian bahwa Manisa tidak bergantung pada satu pemain saja. Kami adalah tim, bukan satu orang. Tapi kami tetap menunggu Mega sebagai bagian dari keluarga besar Manisa, ujarnya dalam konferensi pers. Di sisi lawan, pelatih Yesiliat, Serkan Sahin, justru menyebut absennya Mega membuat mereka lebih sulit memprediksi gaya main Manisa. Biasanya kami tahu arah serangan mereka, tapi kini mereka bisa lebih variatif. Itu tantangan tersendiri, kata Sahin. Artinya, laga ini bisa berlangsung dengan taktik yang benar-benar baru dari kedua tim. Dalam beberapa hari terakhir, atmosfer di kota Manisa terasa kembali hangat dengan euforia voli. Spanduk bertuliskan, Yeni Season, Yeni Hedef, musim baru, tujuan baru terpampang di sekitar arena. Para pedagang kecil pun kembali ramai berjualan atribut klub. Meski tahu Mega belum kembali, antusiasme warga tetap tinggi karena bagi mereka,
Manisa BBSK adalah kebanggaan kota. Sesi latihan terbuka yang digelar 2 hari sebelum laga juga menarik ratusan penonton. Anak-anak sekolah, mahasiswa, hingga penggemar berat datang membawa poster bertuliskan, "Come back soon, Mega." Sebagai bentuk dukungan moral, momen itu bahkan sempat viral di platform X dan TikTok Turki, dengan banyak komentar dari fans Indonesia yang ikut membanjiri kolom komentar. Sementara Mega sendiri, yang kini masih berada di Indonesia, disebut terus berlatih mandiri sambil menunggu kabar resmi dari pihak klub. Dalam unggahan Instagram terbarunya, ia menulis kalimat singkat namun penuh makna, "Sabar dan terus percaya." Unggahan itu mendapat lebih dari 200.000 likes dalam waktu 12 jam dan dibanjiri komentar doa dari fans Indonesia dan Turki. Kehadiran Megawati di luar lapangan tetap terasa bagi tim. Para pemain muda menyebut Mega sebagai inspirasi, terutama karena kedisiplinannya. Setter utama, Ecem Tutuncu, mengatakan bahwa Mega adalah sosok yang selalu memberikan motivasi, bahkan lewat pesan singkat dari jauh. Dia selalu bilang, "Nikmati permainan, jangan takut kalah," ujar Ecem. Persiapan pertandingan pun berjalan dengan ritme yang cukup ketat. Manisa BBSK menggelar simulasi game internal untuk menyesuaikan ritme kompetitif setelah lama tanpa pertandingan resmi. Beberapa penyesuaian strategi dibuat untuk menutup kekurangan di sektor serangan kanan, posisi yang biasanya dikuasai Mega. Selain itu, pelatih Kazan juga meminta tim meningkatkan fokus pada servis dan blok. Ia percaya kekuatan Manisa kini bukan pada spike keras, tetapi pada kerjasama dan koordinasi bertahan. "Kami ingin lebih menekan lawan dengan servis agresif dan memanfaatkan transisi cepat," ujarnya dalam wawancara eksklusif bersama TRT Sport. Yesiliot sendiri datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah menjalani pramusim gemilang. Mereka punya 2 pemain asing baru asal Serbia yang dikenal memiliki gaya bermain cepat dan efisien. Ini membuat laga pembuka bagi Manisa semakin berat, karena lawan yang dihadapi bukan sekadar tim papan tengah biasa. Meski begitu, publik Turki menganggap laga ini akan menjadi barometer kekuatan Manisa tanpa Megawati. Jika mereka mampu menahan, bahkan mengalahkan Yesiliot, maka banyak yang percaya bahwa Manisa masih punya potensi promosi ke Sultan Lar Ligi musim depan. Sebaliknya, kekalahan bisa menambah tekanan pada manajemen untuk segera mempercepat urusan ITC Mega. Sejumlah analis voli Turki bahkan menganggap absennya Mega bisa menjadi berkah tersembunyi. Dengan memberi ruang lebih bagi pemain lokal, Manisa bisa menumbuhkan generasi yang lebih cepat. Namun sebagian lain berpendapat, sulit bagi Manisa mencapai target promosi tanpa pemain sekelas Megawati yang menjadi ujung tombak sejati. Salah satu kolumnis olahraga di media Turki menulis, "Tanpa Mega, Manisa bukan Manisa yang sama. Tapi jika mereka bisa menyesuaikan diri, ini bukti bahwa klub ini sudah siap menjadi tim besar." Komentar tersebut viral di kalangan netizen Indonesia, yang menanggapinya dengan kebanggaan bahwa nama Mega masih menjadi topik besar di luar negeri. Dalam rapat internal terakhir, manajemen Manisa menyepakati bahwa mereka tidak akan terburu-buru menekan Mega untuk segera terbang ke Turki. Mereka lebih memilih menunggu semua proses selesai secara resmi agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Keputusan ini dianggap bijak oleh banyak pihak. Di sisi lain, Bank Jatim sebagai klub lama Mega juga disebut sudah mengirimkan seluruh dokumen yang dibutuhkan pekan ini. Federasi Voli Indonesia pun dikabarkan telah menindaklanjuti permintaan FIVB untuk memverifikasi surat izin tersebut. Artinya, kemungkinan besar ITC Mega akan segera keluar dalam waktu dekat. Para penggemar Manisa di Turki kini mengibarkan harapan bahwa Mega akan kembali pada pekan kedua atau ketiga musim ini. Banyak dari mereka percaya, ketika Mega sudah bergabung, tim ini akan tampil lebih komplit dan berbahaya. Bahkan beberapa fanbase sudah menyiapkan koreografi bertuliskan, "Welcome back Megawati," untuk pertandingan kandang berikutnya. Laga melawan Yesiliot ini, bagi Manisa, bukan hanya soal 3 poin perdana. Ini tentang pembuktian mental dan kesiapan menghadapi tekanan tanpa pemain terbaik. Kazan berharap semangat dan kerja keras pemain bisa menutupi kekurangan di sisi serangan. "Kami bermain bukan hanya untuk menang, tapi untuk menunjukkan karakter Manisa," ujarnya. Suara genderang supporter dan gemuruh tribun diperkirakan akan menjadi kekuatan tambahan. Tiket pertandingan dikabarkan sudah terjual habis 2 hari sebelum laga. Banyak yang datang hanya untuk mendukung, bukan sekadar menonton kemenangan.
Spirit kebersamaan inilah yang menjadi ciri khas klub asal kota kecil yang bermimpi besar itu. Media Indonesia pun turut menyoroti laga ini. Banyak portal berita menyebut bahwa fans di tanah air akan menonton streaming secara daring, meskipun Megawati belum bermain. Mereka ingin tetap mendukung tim yang telah memberikan tempat bagi salah satu pemain terbaik Indonesia. Ketika peluit pertama berbunyi nanti, seluruh mata akan tertuju pada Manisa BBSK. Apakah mereka mampu menahan gempuran lawan, atau justru terpuruk tanpa Megawati? Semua akan menjadi awal babak baru perjalanan klub ini, sebuah ujian kesabaran, kerja keras, dan harapan akan kembalinya sang bintang. Bagi para pendukung Manisa, satu hal yang pasti, Mega boleh jauh di mata, tapi tidak jauh di hati. Mereka percaya, saat semua urusan selesai dan Megawati kembali mengenakan seragam biru Manisa, semangat dan kekuatan tim ini akan kembali utuh. Hingga saat itu tiba, mereka akan terus bersorak lantang di tribun, menyanyikan lagu kebanggaan sambil menatap langit Manisa yang penuh harapan.